Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari Abi Mas'ud Al-Ansari, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujadu lahu minal khair illa annahu qad kana rajulan yukhalitun nasa wa kana musiran fakana ya'muru ghulmanahu an yatajawazu anil mu'sir qala Allahu azza wa jalla fanahnu ahaqqu bidzalika minhu fatajawaz anhu." Ini hadis fadilat bagi orang yang memberikan hutang kepada orang lain. Tengok tapi hutang agak itu fadilatnya cukup besar. Apalagi ketika sampai batas waktu orang tersebut tidak mampu membayar, maka kita memaafkannya. Apakah kita memaafkan menunda pembayaran hutang ataupun memaafkan tidak lagi menghitung ada hutang di antara kita dengannya. Pemahabi nya fadilat yang cukup raya. Dalam hadis ini disebutkan dihisab seorang laki-laki sebelum kalian. Hadis ini cukup banyak diriwayatkan oleh ahli sunan dalam berbagai macam ucapan mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan falam yujad lahu minal khair. Itu tidak ada kebaikan yang ia lakukan. Bangga hisab ke Allah hana masabah kebaikan yang gebubut. Illa kecuali in annahu qad kana rajulan yukhalitun nas wa kana musiran. Itu dia orang yang bermuamalah dengan orang lain dan dia orang yang dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya. Ngoyan kaya udip dengan masyarakat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fakana ya'muru ghulmanahu ay yatajawazu anil mu'sirin. Maka setiap truk batas tempo hutang dia mengirim budaknya. Setiap mengirim budaknya dia mengatakan kepada budaknya dalam riwayat Nasa'i, khudh min kulli musirin wa tajawaz an mu'sirin asallahu atajawazu anna. Itu ambil dari orang yang mampu membayar dan biarkan orang yang tidak mampu membayar. Itu maafkan orang yang tidak mampu membayar. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita pada hari kiamat. Nyatanya harus perhatikan kembali sedikit tentang masalah hutang. Itu hutang, ketika memberikan hutang kepada orang lain itu harus ada batas waktu dan batas waktu tersebut tidak boleh majhul. Harusnya batas waktu yang pasti. Si euro, 2 euro, si minggu, si bulan, si tahun, 2 tahun, si 10 tahun harus disebut batas waktu yang pasti. Tidak boleh tidak menyebut batas waktu. Pajan lu bayar hutang, pajan lu bayar. Ini tidak boleh dalam hutang. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah hutang, idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma, pada batas waktu yang disebut. Makanya tanya harus perhatikan, tanya kadang dapat hutang kurang. Oh mudah hendak nak bayar. Me hana mudah. Hana ke bayar kat melinggai moyan. Pokok hutang selesai ataupun tidak selesai. Maka hutang itu harus ada batas waktu. Ketika sampai batas waktu, pemberi hutang itu harus meminta ketika orang tersebut tidak membayar. Mayo hana mangat tak laki hutang. Syariat tayo yu laki hutang. Itu mengingatkan dia, mengingatkan orang yang berhutang supaya dia membayar hutangnya. Mana tak laki angge bayi belum jino. Orang ada tak cak hutang yang lagi orang tak laki hutang. Lebih kereh orang yang tabi hutang daripada orang yang bayi, orang yang cak hutang.
Maka tapi ingat, tajak teruk wate dah sampaikan teruk batas waktu, apabila tidak mampu tambah bagi dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, man anzara mu'siran falahu kullu yaumin mislahu sadaqah. Itu orang yang menunggu bagi orang yang tidak mampu membayar hutang, maka dia akan dihitung satu pahala sedekah. Sahabat tadi yang mendengar itu Buraidah bin al-Husayb, beliau mengatakan, Rasulullah, dulu aku pernah mendengar engkau katakan 2 kali sedekah. Itu menyaga hutang 10 ribu, berarti si huro hitung ni Rasulullah, tanya tamu sedekah 20 ribu. Maka pada ibu nogekul Rasulullah, so yang preh wategok susah, dia dihitung mendapatkan satu sedekah. Dia tak hutang 10 ribu, dan yang merempak pahala sedekah 10 ribu. Maka sahabat tadi Buraidah mengatakan, Rasulullah jamun tak menekun sang 2 kali sedekah pahalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila sebelum jatuh tempo itu dihitung 1 kali sedekah, dan apabila telah jatuh tempo dihitung 2 kali sedekah. Orang yang lelaki mutang badannya 10 ribu, tajuk yo 10 ribu. Pajan ni bayu 3 minggu. Maka dari uranyo sampai 3 minggu dan yang merempak satu pahala sedekah. Kerana ada hutang pun sangat. Kemudian waktu teruk 3 minggu, lelaki bayu. Oh mah napeng lah ngalong bayu. Oh nak berpolong tamah 3 minggu de ageron. Maka dari 3 minggu sampai 3 minggu kedua itu kita dihitung 2 kali sedekah. Ini pahala yang cukup raya, yang tak hutang dah. Tapi hutang peng wolom dah. Tapi dihitung pahala yang cukup besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita masih di dunia. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi seluruh orang yang memudahkan saudaranya. Setiap orang yang butuh hutang, maka itu orang yang sulit, orang yang membutuhkan bantuan, dan kita membantunya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita pada hari kiamat. Maka orang ini dia tidak melakukan kebaikan kecuali hanya memberikan hutang kepada orang lain. Dan apabila jatuh tempo, orang yang tidak mampu membayar dia maafkan. Dan dia selalu mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kita. Maka betul gehoi orang dedo gi hisab Allah hana kebaikan kecuali toknya kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fanahnu ahaqu bidzalika minhu fatajawaz anhu. Itu aku lebih berhak darinya, maka bebaskan ia. Jadi bebaskan dari api neraka. Karena sifat dermawan yang ada pada dirinya, yaitu memberikan sedekah atau memberikan harta kepada orang lain dan memaafkan orang-orang yang tidak mampu.